Nama saya Ahmad Ibnu Sabil Agus Mata. Saya mahasiswa Daljab Angkatan ketiga LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2022. Nomor induk mahasiswa 203117275. Saya sebagai guru agama pendidikan Islam di SMA Negeri 1 Karangtengah, Demak. Mulai mengabdikan diri tahun 2014 sampai sekarang. Mohon bimbingan serta arahan dari Bapak Ibu dosen dari penguji atau penilai uji kinerja untuk PPG tahun 2022 ini. Terima kasih. Qolidan muqalladun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Allah. Sebelum kita mengawali atau memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian mengambil air wudhu supaya mendapat keberkahan, ilmu dapat memasuki diri kita dengan baik dan benar. Terima kasih. Ayo. Batu sabrat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Untuk menumbuhkan rasa cinta serta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk memimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anakku semuanya, ketua kelas, sebelum kita masuk pembelajaran, cek sebelah masing-masing teman dari semeja kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Baik, cek kebersihan serta ya, kalau ada sampah di bawah kalian tolong dipungut, taruh di tempat yang sudah atau di kabupaten kita, bahwa tradisi membaca Al-Quran merupakan sesuatu yang disunah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga pembacaan ayat Al-Quran yang sudah kita lakukan bersama mendapatkan atau memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Hari ini kita akan memasuki tahapan yang terakhir, di mana kalian harus mampu sesuai pembelajaran kita menyajikan, mengaitkan antara contoh-contoh yang didampakkan dari akibat perbuatan
zina serta menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian mampu menyajikan keterkaitan tentang kekejian fahisah dalam surat Al-Isra ayat 30. Apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin? Baik, Bapak Bin, bisa disuk Pak? Silakan. Dalam Quran Al-Isra ayat 32, Allah melarang semua adanya untuk melakukan maupun menjalani perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan yang keji yang dapat merusak kehormatan dengan memperlihatkan perbuatan lainnya. Oke, kasih Allah sudah bicara mengenai larangan mendekati perbuatan zina saja tidak diperkenankan, apalagi berbuat. Sedangkan surat An-Nur ayat 2 menerangkan tentang para pezina baik laki-laki dan perempuan, tentang hukuman serta sanksi yang akan diterima oleh Bapak akan menyampaikan tentang materi kita yang terakhir dengan memakai strategi pembelajaran problem based learning, di mana tahapan-tahapannya yang pertama kalian harus berorientasi kepada masalah, kemudian mencari serta mengumpulkan hal-hal yang terkait dalam dampak-dampak dari masalah tersebut, kemudian mencoba untuk menyajikan dalam diskusi, dalam presentasi, kemudian yang terakhir memberikan evaluasi serta kesimpulan dalam akan memberikan pengantar sebagai pemantik supaya kalian sedikit mendapatkan gambaran. Oke, silakan kalian bisa melihat serta mengamati, melakukan pengamatan. Yang pertama adalah seorang siswa. Yang kedua, poster tentang stop sex atau free sex. Yang ketiga, poster tentang ajakan untuk lebih berhubungan intim setelah menikah. Kemudian yang terakhir, lebih memilih kepada orang. Ada yang mau mengomentari kira-kira? Baik, oke, silakan. Nah, komentar yang pertama dari teman kalian. Ya. Karena terjadinya adanya seks bebas adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Perbuatan ini jelas hukumnya haram dan juga termasuk dalam perbuatan zina. Kasih aplaus dong. Seorang siswi yang hamil di luar pernikahan. Kalau lihat gambarnya nih ya, perutnya kunci, masih memakai seragam sekolah. Dari gambar yang kedua. Maka saya Maya Kumawati, saya ingin menanggapi gambar yang kedua. Menurut saya, ini berbeda karena sebuah perbuatan zina yang sangat dibenarkan dan termasuk dosa yang dilarang oleh harus alam. Selain itu, manfaat dari menjauhi seks bebas yaitu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah penyakit, menjaga martabat, serta menunda perbuatan. Mencegah lebih baik ketimbang sudah terjadi. Artinya sebelum perbuatan buruk itu terjadi, mari kita cegah bersama. Artinya jauhi pergaulan bebas, apalagi berzina. Kasih aplaus untuk Bang. Setidaknya kalian sudah mendapati gambaran materi yang akan kita kupas hari ini, di mana kalian harus mampu menyajikan, mengaitkan antara dampak-dampak contoh yang diakibatkan dari keburukan setelah melakukan pergaulan bebas.
di mana identifikasi pergaulan bebas yang pertama ada yang disebut dengan free sex, ada yang disebut dengan minum-minuman keras, ada pula dengan perbuatan tawuran, ada pula geng motor, ada juga nafsa, narkotika, dan lain sebagainya. Baik, itu akan kita kaji dalam pertemuan ini. Baik, sebelum kita memasuki pertemuan atau pembelajaran kita hari ini, diskusi, kita bentuk kelompok dahulu ya. Oke, jadi silahkan berhitung 1 sampai 4, diulang terus kembali sampai selesai. Dimulai dari Mbak EL, silahkan. Oke, silahkan berkumpul pada angka masing-masing kelompok sesuai dengan angkanya. Oke. Menampilkan sebuah video di mana ini ada rumusan masalah. Coba kalian perhatikan. Nanti saya akan jelaskan instruksi apa yang harus kalian lakukan. Gitu ya. Setelah kalian melihat video yang Bapak tampilkan, rumusan masalah yang harus kalian kupas dalam kelompok masing-masing. Instruksi yang harus kalian pahami, yang pertama harus kelompok yang pertama membuat atau mendiskusikan tentang dampak-dampak dari contoh-contoh perbuatan buruk yang diakibatkan dari pergaulan bebas. Kelompok yang kedua adalah mencari hikmah, manfaat dari menghindarinya atau cara mengatasinya. Dan kelompok yang ketiga, bagaimana penyebab dari yang menyebabkan perbuatan tersebut. Penyebabnya apa saja? Dari 6 perbuatan, kelompok 3 ada 3 perbuatan, kelompok yang terakhir atau yang keempat juga 3 perbuatan. Baik, silakan kalian diskusikan dengan anggota masing-masing kelompoknya. Nah, tadi jam saya nanti yang satu yang satu. Baik, sudah cukup 15 menit ya. Sudah selesaikah diskusinya? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah selesai silahkan kalian presentasikan. Siapa yang ingin mengawali presentasi yang pertama? Oke, Mbak Nadia dari kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dampak dan menyebabkan pergaulan bebas. Jenis pergaulan bebas yang pertama yaitu tawuran. Dampak yang pertama yaitu timbul stres, kemudian kerusakan belajar, juga kerusakan dari sekolah, 4 terganggunya proses belajar, yang kelima traumatik dalam hidup. Penyebabnya dari tawuran juga dapat terjadi karena tidak bisa beradaptasi di lingkungan. Biasanya mereka mengalami mata penyesuaian dengan lingkungan dapat baiklah teman-teman, dari penjelasan saya ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Indra, ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Pertanyaan. Oke, silakan. Mengapa sih pergaulan bebas haruslah dihindari? Baiklah, terima kasih.
Ada yang ingin memberi tanggapan? Oke, akhirnya memberikan tanggapan. Oke, silakan Mbak Mai. Mbak Mai gitu ya. Perkenalkan, nama saya Bunda Maria. Saya ingin Memberikan tanggapan. Oke, jadi pertanyaan Mas Kim ya. Oke. karena bisa mengambil dari seorang yang mengarah pada negatif dalam memberikan pemberitaan. Oleh karena itu, aku menjadi karena bisa memberdayakan seseorang dan keamanan. Karena bisa membahayakan keselamatan, kesehatan baik diri dan keluarga, apalagi masyarakat. Baik, kasih proses. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok yang ketiga sudah memberikan keberanian maju ke depan yang pertama. Silakan untuk rumusan masalah kelompok yang berikutnya yang mau maju menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, Mbak Lydia sama Mbak N. Oke, silakan. Apa ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan mengupas cara mengatasi dan penyebab dari pergaulan bebas. Narkoba. Penyebabnya yaitu ketidakmampunya menghadapi permasalahan, dua kurangnya dukungan sosial, tiga tidak terpenuhi kebutuhan emosional. Seks bebas. Penyebab satu rendahnya moral diri, dua terbaca kesadaran diri, tiga cara mengatasinya. Memperkuat pendidikan agama, membentuk karakter yang positif, Ketiga, minta pertolongan psikolog. Teman-teman, apakah ada yang bertanyakan? Oke, silakan Mbak Hidayatul. Apakah ciri-ciri dari pergaulan bebas? Apakah yang masih Mau memberikan tanggapan dari pertanyaan Mbak Kamida? Silakan Mas Krishna. Satu, membuka ruang untuk kesenangan semata. Dua, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. Tiga, suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat. Oke. Kasih aplaus dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus lagi ya. Silakan. Yang ketiga atau rumusan masalah yang ketiga, silakan Mbak Eka dengan Mbak Eva. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hikmah dan manfaat antaranya pergaulan bebas. Manfaat
yang paling terkena dampaknya dalam rentannya penyebaran narkoba atau pemakaian narkoba. Silakan, Mbak. Teman-teman ada yang ingin menanggapi? Oke. Mbak, silakan. Mau beri tanggapan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Universitas Sari. Saya ingin memberi tanggapan tentang pertanyaan tadi. Oke. Menurut saya, remaja biasanya rentan terkena pergaulan bebas atau penyalahgunaan narkoba karena mental yang mudah dipengaruhi serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya kan remaja ingin mencoba-coba hal yang baru. Nah, dari hasil mencoba-coba tersebut mereka akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, remaja seperti kita ini biasanya rawan menjadi sasaran dari penyalahgunaan, pengedaran serta dampak dari narkoba tersebut. Bagus sekali, amazing. Kasih. Remaja sangatlah rentan karena mentalnya yang masih naik itu mudah dipengaruhi. Hal ini yang harus kita sadari bersama. Hati-hati untuk melangkah serta dalam bergaul kepada orang yang belum tentu kita kenal. Yang kita kenal saja bisa melakukannya, apalagi yang belum kenal baik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi rumusan masalah yang terakhir. Silakan yang ingin mewakili kelompoknya. Pak Putri dengan Mbak Alin Rahmawati. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberitahukan hasil diskusi kami. Memang dan manfaat dilarangnya kita pergaulan bebas. Yang pertama yaitu seks bebas. Manfaat dan hikmah menjauhi seks bebas yaitu 1. Terjaganya kehormatan perempuan, 2. Menjaga nasab, 3. Menjaga banyaknya anak yang dilatarkan orang tua pada orang hikmah dan manfaat menjadi kesempatan dan terhindar dari kemaksiatan dan tidak benar menunjukkan dunia akhir. Yang ketiga yaitu manfaat dari motor yaitu terhindar dari bahaya kecelakaan, 2. Terhindar dari jalan-jalan polisi, 3. Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari presentasi saya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Mbak. Oke, Mbak Maya. Bagaimana siapa orang yang berjalan zina dan pergaulan bebas berdasarkan surat Al-Isra? Bagaimanakah dampak dari perbuatan zina yang termakna atau termaktub dalam surat Al-Isra ayat 32? Silakan, Mbak. Oke, Mbak Eva, silakan memberikan tanggapan ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 11. Saya akan memberikan tanggapan dari pertanyaan Mbak Maya. Oke. Dampak orang yang berzina yaitu akan menimbulkan dosa besar, merusak kehormatan dan diri. Selain itu juga dapat menyebabkan penyakit menular seksual dan dapat menjauhkan diri dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dapat menghindari banyak dampak yang berbahaya sekali, penyakit seksual yang sampai hari ini masih belum didapati obat. Oke, bagus sekali Mbak Eva. Kasih aplaus dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, kegiatan demi kegiatan tahapan sudah kita lakukan. Oke, tahapan kita sudah sampai menuju tahap akhir, di mana perlu
kita refleksikan, perlu kita berikan kesimpulan dari pertemuan pembelajaran ini. Ada yang ingin membantu Pak Ibnu nih yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Oke. Baik. Menghadap ke sini, Pak. Ya. Baik. Kesimpulanmu gimana? Yang keras? Oke. Menurut Mbak Maya, jika siswa itu melakukan tawuran akan merugikan sekolahan katanya. Ada yang lain yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Oke, Mbak Nugra, silakan. Dampak dari minuman keras yaitu menyebabkan penyakit kesehatan seperti tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung. Yang kedua, dampak dari seks bebas yaitu dapat terjadi hamil di luar nikah dan penyakit menular seksual. Ketiga yaitu dampak dari psikotik dapat terjerumus ke dalam kegiatan perlahan dan minuman. Oke, kasih aplaus dulu. Ada yang mau menambahi lagi kesimpulan berikutnya? Oke, silakan Mbak Sofi. Nah, silakan. Oh ya, ini boleh. Menghindari pergaulan bebas, satu yaitu menghindari tawuran, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT dan terhindar dari perselisihan atau konflik yang bisa memutuskan tali silaturahmi. Perbuatan-perbuatan yang sudah kalian identifikasi dalam hasil diskusi kalian, yang sudah kalian simpulkan. Yang pertama adalah free sex, seks bebas terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah tipis keimanan seseorang sehingga mudah dirayu, mentalnya mudah terkena bujukan rayuan setan. Yang berikutnya ada pula karena faktor eksternal, karena memang ada dorongan, ada ajakan dari teman yang tidak benar. Baik, berikutnya setelah prinsip ada yang namanya minuman keras. Itu terjadi karena kepengen penasaran, kepengen merasakan, sehingga ia terjerumus ke dalam minuman keras, apalagi narkotika. Karena banyak masalah di keluarga, baik itu menurut saya misalnya ada yang namanya broken home. Kalau anak itu kemudian mencari keluar, lalu kemudian datang kepada tempat yang salah dengan teman menjerumuskannya dalam pil, ekstasi, serta narkotika. Baik, kemudian ada geng motor apalagi yang itu menjaga ketertiban kemudian ada lagi tawuran apalagi sangat merugikan, baik sekolahan, orang tua apalagi. Baik anak-anakku semuanya, dari perbuatan-perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diperbuat oleh manusia. Di dunia saja akan merugikan, masa depan akan hancur, apalagi di akhirat. Oke, sebelum itu kita lakukan evaluasi ya. Oke, LKPD sudah kalian terima ya? Silakan lihat WA grup kelas kamu, lihat buka HP masing-masing. Soal sudah saya bagikan dalam Google Form. Kemudian kerjakan, saya berikan waktu 15 menit, lalu kirim kembali jawaban kamu. Silakan. Baik, sudah selesai ya? Ya, alhamdulillah. Oke, ini saya cek satu persatu dari hasil kalian. Mulai dari Mbak Maya, Mbak Lydia sudah dapat 93, kemudian juga Mbak Nadia 95, alhamdulillah. Rata-rata semua sudah lulus dalam kegiatan minum. Baik, untuk tidak lanjut pembelajaran kita, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, materi yang telah lalu 3 pertemuan yang sudah kita lewati, maka besok minggu depan kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang kontrol diri, mujahadah. Baik anak-anakku semuanya,
sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini nih, saya ingin melihat kesan atau mendengarkan kesan dan pesan kalian nih. Ada yang memberikan kesannya? Oke, silakan Mbak Nugra. Kesannya apa sih pembelajaran hari ini? Kesannya, silakan. Kesan saya dari pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dengan adanya pembelajaran ini kita semua tidak mudah bosan dalam belajar dan kita dapat mengetahui dengan mudah materi yang telah disampaikan. Oke, gimana sih yang paling asik Mbak menurut kamu? Waktu berkelompok. Baik. Ada yang ingin memberikan pesan? Kasih aplaus dulu dong. Mau memberikan pesan? Silakan. Oke, Mbak Faratina. Oke, pesannya nih. Silakan. Pembelajaran kali ini kita tahu bahwa kita harus menghindari pergaulan bebas seperti tawuran, diskotik, minuman keras, narkoba, geng motor, dan pergaulan bebas lainnya. Karena hal tersebut akan menyebabkan perbuatan hal-hal yang tidak senonoh pada diri kita sendiri. Oke, kasih aplaus dulu. Baik, kita sudah melakukan pembelajaran ini. Setelah kita mempelajari menjaga martabat dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, kalau nanti sampai di rumah ini ada yang pengen mau coba-coba tentang narkotika, ya. Ada yang pengen masih terus pacaran, jawab dong, jangan tertawa senyum-senyum saja. Ini ada yang mau meneruskan pacarannya? Tidak, Pak. Tidaknya kok sedikit kecil sekali. Pacaran? Gila, benar ya. Baik, sebelum itu terima kasih atas motivasi semangat kalian. Semoga ke depan kita selalu dirahmati oleh Allah. Qaulan dan fastaghfir. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa penutup oleh Mas Indra dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.